Jadi pertama dan utama saya kesini tanpa ada amanah nih, amanah yang biasa saya tanya nih, kalau saya nggak ketemu biasanya ada titipan apa yang disampaikan. Nah karena nggak ada titipan dulu saya juga bingung menyampaikan seperti apa. Nggak ada titipan sama sekali. Saya tanya sekjen situasi nggak ada. Makasih hadir saja mewakili kemenang. Karena ada abdi dan ada umri dan ada alim ulama yang hadir. Artinya dengarkan saja seperti apa, nanti hasilnya itu baru dilaporkan. Itu informasi dari sekjen beliau. Beliau bisa langsung tidak memberikan arahan kepada kami. Cuma di situ dihadiri oleh kepala TKP tugas Mas Islam dalam kurung wajib hadir. Tidak memberikan ini. Cuman menurut saya sebagai mewakili pemerintah di agama, ya tanpa ada arahan beliau, ya, kesimpulan yang saya ambil juga apa berbeda pandangan tidak yang jelas dilema banget. Artinya kalau undang-undang itu pastikan dari pelakunya saja, tetapi dalam sistem yang saya pegang dalam memenuhi syarat masih ada ruang untuk melakukan itu, masih ada ruang. Belum ada sesuatu keputusan ya, karena masih ada belakangan itu masih ada diskusi di ruang kesempatan ini jadi persoalan juga, kecuali sebab itu nggak ada, nggak akan pernah selesai dikasih. Haramnya tadi juga begitu, artinya kalau saya pertimbangkan haramnya itu ketika dia tidak bertanggung jawab dengan istri dan anaknya, tidak memberi makan dan sebagainya, itu haram. Tetapi kalau dia memberikan makan dan sebagainya untuk rumah apa semua ada dan dia nikmat daripada yang nikah di nggak bisa kan, ini bukan menurut enggak lebih sengsara karena saya BP 4 nih dari 2006 Januari sampai April ini itu sudah 6 kasus yang saya hadapi nikah resmi dan tidak pernah gagal saya menyatukan karena komitmen prinsip masing-masing punya. Saya nggak mau kembali tapi yang istri nggak mau. Dibandingkan nikah siri, saya punya 2 kasus dengan siri ternyata sampai 10 tahun berjalan ini luar biasa lebih harmonisnya daripada yang nikah. Allah Kan saya nggak ngerti. Jangan-jangan ada tantangannya. Memang mungkin ya Ustaz ya yang tidak memberikan tanggung jawab ya. enggak bisa, Pak. Kan gitu. Enggak, kalau surat An-Nisa 59. Iya. Enggak, kalau statement sampean didengar orang luar, saya juga mau nikah siri. Kalau ditanya di Bapak gitu. Artinya saya memegang kalimat ayat tadi kalau sudah memenuhi syarat dan dia bisa melakukan semua yang terbaik, masalahnya lebih banyak daripada mudaratnya. Gimana pandangan sampai? Ini peluang yuk, makanya kami tutup. Mudah-mudahan di sekolah itu nggak ada gitu, itu maksud saya. Tapi kan tidak mungkin kan. Nah ini ya otomatis kami sebagai ketua agama juga artinya hati-hati untuk memutuskan sesuatu itu hati-hati banget. Enggak, ini Pak, mohon maaf. Pendapat sampean bagus. Cuma kalau untuk umum kurang bagus. Ya. Kenapa? Karena tadi undang-undang yang baru ini langsung ada ancaman. Maksud dalam artian tadi 6 tahun, terus mungkin denda 200 juta atau apa, soal keharmonisan ini itu kan kembali ke individu masing-masing. Dan kita juga tidak harus tutup mata. Banyak sebenarnya pelaku itu, banyak pelakunya sirli. Cuma kasus yang ini yang bikin heboh gitu. Sirli tapi diiklankan. Memang aklinoan nikah gitu loh. Itu kan salah satu istimbat atau metodologi dalam KUA. Untuk mencatat itu kan termasuk hadis itu. Memang madhab 3 itu tidak wajib sunnah iklan itu. Tapi kalau satu madhab ada yang wajibkan. Langsung fasah kalau tidak iklan ada itu satu madhab. Sebenarnya lihat dalam masalah Al-Quwaitiyah di situ ada. Kenapa? Karena melihat faktor maslahat tadi. Seperti itu. Makanya ada ulama yang mengatakan sadad daro'i. Jadi ditutup jalan semua yang menuju ke sana. Al-wasail fi hukmil maqasid istilahnya. Ya kalau cuma melihat harmonis ini atau apa mungkin 1, 2 orang, 3 orang.
Nah, soal nanti banyak perceraian kembali ke psikologi. Sekarang kan zamannya sosmed, Pak. Sosmed itu terbuka umum. Dan suami itu ada rasa cemburu, istri juga itu. Dan relasi di kantor, dan banyak perselingkuhan di sana. Berangkatnya ke kejiwaan. Dan itu kembali ke individu masing-masing. Nggak bisa kita pukul sama ratakan. Makanya ketika saya ngobrol sama teman-teman yang di bawahnya penyuluh apa, ya kamu harus hantam psikolognya. Nikah itu cuma bukan hanya untuk sementara atau kesenangan semata, tapi harus susah senang harus bersama. Jangan nanti lihat istri orang ini terus yang lebih glowing langsung gini, apalagi sosmed intinya di situ. Jadi kembali ke individu masing-masing kalau hal tadi itu harmonis tidaknya. Makanya saya teman-teman ketika ada penyuluh konsultasi ya tak arahkan hantam psikologisnya. Jangan jual surga, jangan jual neraka, tapi psikologisnya seperti itu dihantam. Kembalikan bagaimana kalau ini terjadi sama anak kamu nanti, bagaimana terjadi sama cucu kamu, sama istri kamu diambil orang atau apa, hantam di situnya agar mereka berpikir lebih dewasa dan lebih jauh. Belum lagi tanggung jawab di akhirat misalnya kan. Kalau di dunia kan kita sementara paling lama 70 tahun. Kalau kita yang seperti itu kan. Jadi fikih sama tasawuf memang harus beriringan. Makanya saya belum berani. Sama kayak ketika ada di Balikpapan itu salah satu tokoh, cuma teman saya nggak bilang. Dia bilang, boleh nikah tanpa sama wali. Saya bilang, setahu saya nikah tanpa wali, tanpa saksi itu banyak persyaratan. Banyak yang mencopot dari pendapatnya Daud Al-Dhahiri. Itu banyak persyaratan. Nah, memang dalam kitab Turat Asy-Syafi'iyah enggak jelas, enggak komplit. Ada 3 syarat masih. Kalau nikah tanpa wali tanpa saksi, pertama harus tanda. Nomor 2 khutbahnya wajib. Terus walimatul urusnya juga wajib. Jadi ketika 3 ini enggak dipenuhi, enggak sah, tetap zina. Sama kayak kiai yang di Jember yang viral itu salah, Pak. Meskipun kiai saya berani menyalahkan bukan atas ego saya, tapi bacaan-bacaan para ulama. Jadi kita itu harus banyak baca seperti itu. Seperti itu. Jadi kita kalau terpaku sama satu pendapat, ya kita akan tersesat di sana. Sama kayak teman-teman kita sudah bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar tahlilan sesat, Pancasila tahu itu salah paham itu. Kayak kurang jauh ngopinya. Jadi perlu edukasi seperti itu. Ya gitu. Ya nggih. Pak Lurah dan saya tidak nambah. Ini Pak, tentang yang Pak Hadi, itu nanti pasal yang 402, nanti kalau ada berita acara, itu kan memang telahnya kita buat itu kan sebelum berlakunya undang-undang KUHP yang baru. Nah, itu kan baru berlaku per 1 Maret. Jadi tolong nanti di stressing itu, bahwa ancaman itu ada. Nanti mungkin berarti dia klaim itu bahwa rinciannya itu maksudnya siapa yang dimaksud dari pihak-pihak terkait itu ada semua. Tapi tolong nanti Bu ya, bisa dinotis itu bahwa ancaman itu memang ada di KUHP yang baru. Ada. Karena aturan itu belum ada, karena memang belum berlaku. Kita buat kalau nggak salah Desember kita buat lahan itu, baru KUHP yang baru itu berlaku per 1 Maret. Januari, Pak. Januari, ya per Januari ya. Terima kasih Monter. Paling tidak kan di lapangan kita punya celah untuk menembak juga. 2006. Terima kasih Pak 2 Januari. Terima kasih Pak Abir, perspektifnya Pak Benar. Kalau pengen tahu lebih dalam tentang pernikahan, kunjungi KUA terdekat. Iya sih. Ya Pak Lurah, sebelumnya saya kembalikan ke Pak Lurah. Bisa mencoba dulu. Biasanya belum teori enggak